Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 1 Desember tahun 2020. Dan kemarin adalah bulan purnama, gerhana bulan di Gemini, dan sepertinya energinya masih akan terbawa sampai hari ini karena kemarin terjadi pada pukul 4:30 waktu Indonesia bagian Barat atau 5:30 waktu Indonesia bagian Tengah dan 6:30 malam waktu Indonesia bagian Timur. 3 kartu pertama dari Lenormand untuk tema pertama ini masih sama dengan kemarin ya, yang di tengah gambar buku ini berarti memang misteri itu masih ada di depan. Jadi kalau kita masih bingung, masih confused, it's okay. Terutama untuk hal yang di masa lalu itu membuat kita khawatir. Kenapa? Karena dengan kita punya kekhawatiran di masa lalu, kita punya masalah di masa lalu, kemudian kita terpaksa, tanda petik terpaksa, mau nggak mau dipaksa untuk mempelajari, menghayati, memahami satu hal, maka yang diperoleh kemudian adalah satu perasaan tenang. Seperti kita berada di rumah sendiri, ketika kita menemukan bahwa tempat kita adalah tempat yang terproteksi, tempat yang aman. Tapi kita harus pernah merasakan tidak aman sebelum kita menemukan tidak, ternyata kita tidak pernah ditinggal sendiri. Kita tidak pernah berada di tempat di mana tidak ada satu energi pun yang memastikan keselamatan kita. Because that is not possible. Itu aja. Karena kalau kita dari cara pandang spiritual, kita tuh nggak pernah sendiri, walaupun kita benar-benar secara fisik sendiri. Dan saya tidak sedang bicara yang spooky-spooky, enggak. Saya bicara tentang spiritualitas kita. Nah, karena ini adalah bulan purnama, yang pertama ingin saya sampaikan, bulan purnama, semua bulan purnama, full moon adalah surrender to the divine. Ketika kita punya pintu terbuka untuk kita menemukan dari hati nurani kita, itu komunikasi dengan pencipta kita. Kemudian saya juga ingin memperlihatkan, karena ini memang decknya adalah tentang arti dari setiap proses. Ini adalah full moon ya, bulan purnama di Gemini. Ini artinya adalah the answers you need are coming. Jadi tadi gambar buku dari Lenormand itu sebenarnya kita memang sedang mencari jawaban terhadap misteri hidup kita, dan itu akan datang. Ini yang kita perlu untuk membuat koneksi yang terdalam, terintim dengan pencipta kita. Nah, satu lagi yang ingin saya perlihatkan di sini adalah full moon eclipse. Jadi gerhana bulan, karena full moon gerhana, maka gerhana bulan itu adalah conclusion are within reach. Jadi ada sesuatu yang berakhir pada saat ini dan sesuatu yang besar ya. Jadi kalau ini disebut full moon eclipse, in just like that a door slam shut. Tiba-tiba pintu ketutup jeder, dan seperti ketutupnya tuh persis di muka kita, hampir pintunya kena hidung kita, dan itulah rasanya nggak enak banget, kaget banget, tapi itu adalah yang terjadi. Tapi karena itu sudah sampai pada puncaknya. Oke, kemudian saya teruskan dengan kartu yang memang diambil secara acak. Pertama adalah dari Secret Destiny, karena kita ditutup kan, kita bingung, jadi kita mau ngapain, mau kemana. Security yang keluar ini, security ini digambarkan dengan gua, cave, gua. Nah, gua itu adalah tempat kita berlindung. Mungkin kalau buat yang agama Islam kan sering kita juga mendengar cerita tentang gua, bagaimana kita di dalam situ. Ini kan sebenarnya adalah satu kiasan ya. Walaupun kalau pada masanya tersebut itu adalah benar-benar adalah tempat berlindung dari cuaca yang buruk, dari ancaman binatang buas. Dan di situ ketika kita merasa nyaman di situ, dan tadi juga digambarkan dengan rumah, itu kita diem sendiri dalam gelap mencari terang. Kemudian ketika kita diam dan tidak melakukan apa-apa karena tidak bisa keluar juga ya, kayak kita nggak bisa keluar, lagi pandemi juga, itu kayak kita dipaksa sedang berada di dalam, berpikir tentang diri kita sendiri, kemudian tanpa sengaja
insting kita mengambil alat tulis, alat gambar, kemudian menggambar sesuatu, dan kita mencoba untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan. Dan saya pikir itu adalah situasi kita sekarang, walaupun itu semua kiasan, tapi sebenarnya itulah yang sedang kita alami. Karena very spotting ini adalah ketika kita memang tidak diberi kejelasan yang real, ketika kejelasan itu hanya bisa diperoleh dari satu keyakinan. Ketika kita believe, kita yakin, punya faith terhadap sesuatu, maka itu adalah yang keluar. Dan itu bukan dimulai dari stimulus dari luar, tetapi stimulus dari dalam diri kita sendiri. Ini adalah waktu yang paling berharga untuk kita menyelami diri sendiri. Dan pada saat ini ketika pintu terbuka, ketika komunikasi kita itu begitu terbuka, dan ini hanya bisa dihayati. Dan kalau orang skeptis tidak akan bisa merasakan hal ini. Hanya orang yang believe, percaya bahwa blessing itu selalu akan datang. Dan magical yang di sini, yang dimaksud tentu saja yang di dalam konteks saya bicara adalah magic ketika kita merasa ajaib banget ya, kok bisa ya, kayak gitu. Jadi ada perasaan seperti itu, bukan magic selain itu. Nah, pada saat ini presentnya ya, pada saat ini adalah you have an important life purpose evolving communication and the arts. Ya tadi menggambar dan lain sebagainya, itu seperti memunculkan talenta kita yang belum pernah kita sentuh sebelumnya kalau kita sibuk di luar. Karena kita dipaksa masuk ke dalam gua, kita seperti kamu nggak bisa keluar juga, udah ngapain di situ, lagi bete-bete bengong sendiri. Tiba-tiba kita menemukan sesuatu stimulus dari dalam kita, dan itu adalah tentang komunikasi kita, tentang bagaimana kita berkreasi. Please do not allow insecurity to hold you back. I will help you. Kita nggak pernah sendiri. Dan di sini immediate future artinya dalam waktu dekat. Shanti, ini I am the angel of peace. Kita berdamai dengan situasi yang serba tidak jelas ini. I bring you new tranquility and smoother road ahead. Kedepannya, memang sekarang belum tahu, karena memang itu adalah tujuan kita, membuka lembar demi lembar ya, buku yang belum pernah kita baca sebelumnya. Kalau kita sudah tahu di depan, ngapain kita baca kan? Jadi kita baca dan kita biarkan diri kita terkejut, surprise, happily surprised dengan apa yang terbuka ke depan. Merlina di sini adalah 3 months ahead ya, dalam waktu 3 bulan ke depan. You are confused and indecisive because you do not have enough information. Do research and seek expert advice before making a decision. Jadi memang buku yang kita buka perlahan-lahan, dan buku tadi digambarkan dengan buku juga ya di depan tadi, itu adalah untuk kita belajar sesuatu, pahami lembar demi lembar. Jangan kita skim aja, baca sekilas, kita lihat kemarin berikutnya tanpa kita menghayati setiap halaman dari bukunya. Kita memang diminta untuk menghayati pada saat ini. Dan pada hari ini seperti mungkin satu buku yang sudah ketutup tadi kan, conclusion ya, sudah hampir conclusion, udah tinggal chapter penutup. Itu seperti ada di depan kita. Kita seperti melihat chapter 1 sampai chapter berapa? Chapter 8 mungkin kalau kita bicara per tahun. Ya, chapter 8, setiap tahun itu kita belajar sesuatu. Itu seperti kita membuka halaman-halaman yang lalu yang pernah kita tulis. Walaupun kita tidak semua penulis ini, kita bayangkan bahwa kita sebenarnya menorehkan tulisan di dalam perjalanan hidup kita, dan itu adalah yang kita rasakan sekarang. Dan ketika koneksi bulan dan North Node itu dengan square dengan Neptunus, maka di situ adalah ketika kita merasa bahwa kita mau nggak mau kayak ditarik ke dunia spiritualitas kita, dan berpikir, ya kalau dipikir-pikir 8 tahun itu ceritanya nyambung. Dan itu punya purpose, punya tujuan untuk meningkatkan levelnya kita. Kita disuruh naik tingkat. Hanya saja kita akan mampu memahami kalau kita memang terbuka mata, telinga untuk melihat bahwa itu adalah bimbingan. Dan kita lihat dengan
sextile-nya Merkurius yang ada di Scorpio, semua tentang misteri, tentang rahasia, tentang investigasi. Dan dia adalah Merkurius, tentu berusaha untuk mengerti lebih jauh. Itu sextile dengan semua perubahan. Dan dengan Saturnus di sini adalah tentang kedewasaan kita. Ketika kita belajar bahwa limitasi, kesukaran, mungkin godaan bahwa kita bisa meraup semua keuntungan dalam satu waktu, tapi itu bukan hal yang baik ya. Itu juga merupakan pelajaran buat kita tentang bagaimana mencari yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat di sini kan ada T-square. Bulan South Node dengan Neptunus yang tadi saya sudah ceritakan. Ini ada juga bulan matahari dengan Vesta. Dan dengan Vesta itu sebagai focal point, maka ini artinya bahwa kemana kita mendedikasikan hidup kita, dan di sini sedang ada di Virgo, ya, itu adalah hal yang perlu menjadi pusat dari perhatian saat ini. Jadi ketika kita masuk ke dalam gua bersendiri, nggak bisa keluar, kemudian tanpa sengaja kreativitas kita muncul karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kemudian ketika kita menemukan, oh ternyata saya boleh juga ya nih, kayaknya aku bisa nih masak. Tadinya kan nggak pernah masak karena memang tidak harus, bisa jajan juga dan segala macam. Tapi ketika kayaknya aku bisa bikin ini menjadi satu usaha baru. Dan orang bisa melihat, iya ini talenta kamu, kenapa tidak mulai dengan online misalnya, ya, dengan menjual makananmu secara online. Itu kan sesuatu yang kita temukan kalau kita tidak sibuk dengan dunia di luar kita. Nah, itu adalah tentang bagaimana kita menemukan apa yang kita bisa dedikasikan, energi kita kemana arahnya, supaya menjadi hal yang produktif buat kita ke depan. Itu yang tergambar dari chart ini. Kemudian dari 4 kartu tarotnya, iya, kayaknya memang perlu ada sesuatu yang baru, tapi cara pandang kita tidak boleh persis sama yang lalu. Sekarang memang belum waktunya bisa launching semua ya, Ace of Wands, tapi passion itu sudah mulai ditemukan, masih sangat muda. Kita nggak tahu mesti ngapain dengan passion kita, tapi itu sudah terlihat. Jadi situasinya adalah kita udah babak belur sebenarnya, udah kayaknya kelamaan juga. Ya kita sudah mungkin 8 bulan harus lockdown atau semi lockdown atau PSBB apapun, kita udah babak belurnya, udah kayak apa, udah setengah mati. Kemudian ini adalah tantangannya, kita kayak nggak tahu mesti mulai dari mana, apa yang kita sukai, tapi kita jangan berfokus pada hal tersebut karena somehow kita akan menemukan passion kita ke depan. Oke, kita tutup bacaan ini dengan spirit animal, 5 kartu. 5 kartu. Iya, situasinya adalah adventure, ya. Teman-teman yang mengikuti harian mungkin sudah pernah saya jelaskan tentang salmon ini. Salmon adalah hewan yang hidup di laut, tetapi dia berkembang biak di gunung. That's a very long way, ya. Dari laut sampai gunung itu melawan arus. Tapi di tengah kesukaran tersebut, dia punya panggilan untuk tetap harus naik ke atas. Berapa banyak yang bisa survive untuk bisa sampai di atas hanya untuk berkembang biak? Jumlahnya sedikit. Tapi begitu yang sedikit itu mampu berkembang biak, maka jumlahnya akan tetap tidak pernah berkurang untuk kembali lagi ke laut, dan dia menjadi hewan yang kemudian bermanfaat di laut. Itu adalah tentang adventure, betapa hidupnya sukar, tapi itulah yang diikuti. Seterusnya challenge-nya adalah protection, kembali protection keluar sebagai challenge karena kita merasa insecure. Insecure berada di gua. Karena apa? Karena kita punya keinginan untuk keluar dari gua, sementara sekarang waktunya berada di gua. Solusinya adalah, iya, dalam situasi yang terbatas bekerjalah, berproduksilah, ya.
Apapun arti kata produksi, berproduksilah di tempat di mana kamu sekarang berada. Advice-nya adalah cleansing, lepaskan semua kebetean, terutama ya, karena memang bete banget, saya juga bisa pahami dan itu sangat manusiawi. Tapi kita di dalam situasi seperti ini justru tantangannya adalah bagaimana kita bisa tetap keep calm, cool, collected, ya. Karena pada akhirnya yang kita butuhkan adalah diri kita yang berdamai dengan situasi yang ada pada saat ini. Oke teman-teman, Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.